Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Ada baiknya sebelum kita memulai, saya akan membacakan beberapa aturan-aturan yang akan berlaku di dalam webinar kita ini. Ya, yang pertama adalah ID daripada para peserta webinar harus menggunakan nama asli, ya, bukan nama perangkat ataupun nama daripada institusi. Ini akan menolong panitia dalam mengkalkulasi segala sesuatu yang diperlukan. Lalu kemudian peserta yang mendapatkan akses ke Zoom tentu saja harus berpakaian sopan, ya. Ini kita adalah secara resmi, walaupun pertemuan kita ini kita gunakan Zoom. Lalu kemudian peserta sangat-sangat diharapkan agar acara dapat berjalan dengan baik untuk mematikan suara atau memute mic saudara selama proses webinar berlangsung, ya, agar proses webinar ini dapat berjalan dengan baik. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan, tetapi ada aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia, yaitu dengan cara mengetik di kolom chat kita, ketik terlebih dahulu tanya, lalu dilanjutkan dengan saudara menuliskan nama, asal instansi ataupun institusi, dan lalu kemudian sebutkan pertanyaan saudara dengan singkat dan jelas. Yang terakhir, nanti akan diberikan sertifikat kepada para peserta dan akan dikirimkan secara email. Demikian peraturan yang akan kita gunakan, terapkan selama acara webinar kita ini. Kita akan masuk ke dalam acara presentasi dari Bu Rita Wahyu sebagai tamu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum beliau memulai presentasinya, maka saya akan membacakan sedikit rekam jejak daripada Ibu Rita Wahyu, ya. Ibu Rita Wahyu ini adalah penulis daripada buku-buku eksegesis Pesat untuk sastra Ibrani Alkitab, penulis artikel Kristiani, studi kata bahasa Ibrani pada rubrik Teologia Majalah Berkat. Beliau juga adalah pendiri dan pengelola situs populer Kristen dan studi kata bahasa asli Alkitab yang dapat saudara buka di situs www.sarapanpagi.org. Ibu Rita juga merupakan Lecturer of Biblical Hebrew Studies of Israel Bible Center dan anggota Dewan Penasehat Sarkas Indonesia, Christian Institute of Politics, Philosophy and Society. Beliau juga adalah pembicara di banyak sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia, khusus membawakan topik sastra bahasa asli Alkitab serta antropologi budaya Semitik dan filsafat Yahudi. Beliau mempelajari sastra Alkitab bahasa Ibrani di Israel Institute of Biblical Studies, non-degree program Faculty of Humanities, The Hebrew University of Jerusalem. Beliau juga studi pasca sarjana teologi di STT Ekonomi Jakarta, serta Sekolah Tinggi Filsafat Jeffrey Makassar dan alumni Israel Bible Center. Dan masih banyak lagi tentu saja rekam jejak beliau yang kalau itu saya perlu bacakan maka akan mengurangi waktu beliau untuk presentasi. Dan tanpa memperbanyak lagi waktu, kita akan mempersilahkan kepada Ibu Rita untuk memberikan presentasi pertamanya. Kepada Ibu Rita Wahyu, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu. Terima kasih Pak Daniel. Saya presentasi satu kali kan Pak Daniel atau dua kali? Betul Ibu. Selama satu kali ya? jam, satu kali presentasi, nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh para audiens, Bu. Silakan, terima kasih. Ibu Rita. Siap. Saya akan share screen ya. Semua bisa melihatnya? Bisa ya? Oh ya, saya akan berterima kasih kepada panitia, Ketua Panitia Bapak Elia, dan segenap mahasiswa dari
STT Kataros Indonesia Bekasi, dan salam hormat kepada Bapak Ketua STT Kataros, Bapak Adolf Butar-Butar. Terima kasih kesempatannya dan terima kasih untuk segenap dosen di sini. Salam kenal, mungkin belum pernah bertemu dengan saya. Kapan-kapan mungkin setelah pandemi bisa bertemu ya. Baik, Ibu. Baik, kita akan mulai. Beshem ha'af ve'aben veruah hakodes ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Bicara mengenai Alkitab dalam budaya Yahudi, ini menarik sekali. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk bicara mengenai Alkitab dalam budaya Yahudi. Karena hari ini, sampai hari ini, ada banyak sekali orang-orang yang masih sepertinya itu was-was kalau membicarakan Alkitab dalam budaya Yahudi, karena dipikirnya nanti menumbuhkan atau menambahkan nilai-nilai dari Judaism. Nah, biasanya kalau orang Kristen kalau sudah mengarah ke akar Ibrani katanya, kemudian jadi ekstrim. Nah, saya tidak mengajak Anda untuk menjadi ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Nah, marilah kita mempelajari Alkitab yang biasanya Anda mempelajari Alkitab itu di dalam wawasan teologi Barat, karena memang sedianya kekristenan di Indonesia itu utamanya itu atau mayoritas merupakan hasil penginjilan dari para misionaris Barat, sehingga orang-orang di Indonesia ini merasa kalau kekristenan itu tampaknya seperti agama Barat. Tetapi sebenarnya enggak. Alkitab itu berasal dari timur. Siapa audiens Musa? Audiens Musa adalah bangsa Israel. Siapakah original dari audiens dari Tuhan Yesus Kristus? Sama. Audiensnya Tuhan Yesus adalah orang-orang Israel. Jadi tentu saja ada banyak hal-hal latar belakang budaya, bahkan filsafat yang sebenarnya bukan filsafat Barat, tetapi filsafat Timur, atau lebih jelasnya, lebih tepatnya adalah filsafat Semitik. Nah, mungkin kalau Anda sudah mempelajari banyak sekali teologi Barat, nggak apa-apa, karena bagaimanapun kita pun banyak berhutang banyak kepada para teolog-teolog Barat ini yang membantu kita untuk memahami Alkitab kita. Tapi apa yang kita pelajari hari ini adalah sebagai suatu perlengkapan. Bagaimana jika Alkitab itu dibaca dalam wawasan atau filsafat Yahudi? Nah, pada 6 Desember tahun lalu, dosen saya, Profesor Eli Lysolking Eisenberg, beliau juga adalah presiden dari Israel Bible Center, yang di situ beliau menunjuk saya sebagai salah satu lecturer untuk memperkenalkan filsafat Yahudi untuk pendengar-pendengar di Indonesia, untuk orang-orang Kristen di Indonesia, dan kita dapat memahami bersama bahwa filosofia Yahudi, filsafat Yahudi mencelikkan mata dunia, dasar dari seluruh ilmu filsafat. Nah, ini adalah satu mata kuliah yang saya impikan mungkin satu saat nanti filsafat Yahudi boleh ditambahkan pada kurikulum STT di seluruh Indonesia. Nah, ini masih menjadi mimpi saya. Dan kedatangan Profesor Eli pada Bali Bless International Conference, walaupun hanya dengan daring, ini pun juga untuk menambah satu pemahaman bagi kita bahwa filsafat Yahudi itu juga penting untuk dipelajari mahasiswa-mahasiswa teologi di Indonesia. Nah, terima kasih juga untuk Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi yang saat itu berpartisipasi untuk acara Bali Bless International Conference. Terima kasih Pak Adolf Butar-Butar. Dan ini ada banyak sekali, kami mengundang STT yang lainnya di seluruh Indonesia untuk turut bergabung dan mengajak para mahasiswanya untuk
hadir pada conference tersebut untuk menikmati atau mengecap apa sih filsafat Yahudi itu. Filsafat Yahudi mungkinkah masuk pada kurikulum STT dan STAK di Indonesia? Nah, ini masih menjadi mimpi. Barangkali semoga ini didengar oleh Dirjen Bimas Kristen mungkin ya yang berurusan langsung dengan STT di Indonesia. Mungkin satu saat ini menjadi salah satu kuliah wajib bagi para mahasiswa teologi di Indonesia. Nah, sebenarnya Alkitab adalah buku filsafat. Nah, nggak mungkin. Nah, biasanya orang begitu. Dianggapnya Alkitab itu hanya sebatas buku iman, tetapi sesungguhnya tidak. Alkitab adalah buku filsafat, buku yang mengajari kita untuk berolah pikir. Dan Alkitab kita dibuka dengan kitab genealogi atau kitab Kejadian yang menjadi kitab genealogi. Karena kitab Kejadian ini mencatat semua kejadian-kejadian awal yang ada di alam semesta ini. Saya menulis 3 buku. Buku pertama saya adalah Eksegesis Peshat, Kitab Kejadian, Kitab Genealogi, dan sebenarnya ini adalah buku filsafat, bukan sekedar buku hermeneutika membaca Alkitab secara peshat, jujur lurus apa adanya, tetapi di sini membahas tentang olah pikir orang Yahudi ketika dia membaca Alkitab. Dan ini merupakan buku yang mengupas bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta itu ada di kitab Kejadian, termasuk genealogi langit dan bumi, genealogi monoteisme, di mana Kejadian 1 ayat 1. Kalau Anda membacanya dalam naskah bahasa asli, Anda akan tahu. Genealogi air, wah, mana ada kata air dalam kitab Kejadian pasal 1? Kalau dibaca dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, itu nggak ada. Tetapi kalau Anda membaca dalam bahasa asli Ibrani, itu akan Anda ketahui bahwa awal mula air itu di mana? Di Kejadian 1 ayat 1. Ya, mohon diturunkan dulu resennya, nanti ada sesi tanya jawab tersendiri ya. Kemudian ada genealogi cakrawala, tumbuhan, kalender. Kok bisa ada genealogi kalender? Awal mula kalender itu dari mana? Ketika Tuhan menciptakan matahari dan bulan, dan matahari dan bulan itu menjadi tanda-tanda bagi musim-musim dan waktu. Genealogi manusia, Kejadian pasal 2, di mana Tuhan itu menciptakan manusia itu dari debu yang dari tanah. Dan sebelumnya ada satu pernyataan dari Tuhan, Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia dengan gambar dan rupa kita. Nah, itu genealogi manusia. Kemudian ada genealogi binatang di darat, genealogi nafas, genealogi nama, kapan ada nama pertama kalinya di kitab Kejadian. Genealogi pernikahan, Kejadian 2 ayat 20. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan di situ lembaga pernikahan yang pertama didirikan oleh Tuhan. Dan kemudian ada genealogi keselamatan. Kapan ada genealogi keselamatan? Yaitu ketika Tuhan membereskan dosa pada saat Adam melakukan perbuatan dosa. Pemberesannya sudah ada sejak di Taman Eden, dan itu dicatat dalam Kejadian pasal 3. Dan kemudian ada banyak sekali rentetan genealogi, termasuk genealogi bahasa, genealogi orang-orang pilihan, dan genealogi bangsa pilihan. Nah, buku filsafat mana selain Alkitab bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa? Tidak ada. Ya, orang boleh berkata, kami bangsa ini bisa merunut sampai Adam. Ya, tapi mana buktinya? Mana literaturnya? Nah, literatur yang betul-betul dapat bercerita mengenai genealogi sebuah bangsa adalah Alkitab, dan di situ
ditunjukkan bagaimana bangsa-bangsa di dunia ini lahir dari ke-70 putra-putra Nuh, dan dari semuanya itu Tuhan memilih keturunan Sem, dari Sem Tuhan memilih keturunan Abraham, kemudian dipilihlah Yakub, kemudian Yakub menurunkan bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Dan apa buktinya buku ini atau buku Kejadian itu merupakan satu buku filsafat. Nah, Anda akan banyak bisa menggali di situ, misalnya ketika Adam menamakan istrinya Hawa, ya, Hawa itu artinya hidup. Nah, itu ada dasar filosofisnya. Ketika Tuhan berjanji atau memaklumatkan kepada Adam, yang pertama kalinya pemberesan dosa itu bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang pemberes dosa, yaitu keturunan perempuan yang Tuhan maklumatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan di situ pada hari kematian Adam mendapatkan suatu harapan kehidupan, yaitu melalui keturunan dari si perempuan itu. Sehingga Adam menamai istrinya dengan sang hidup, Hawa. Nah, jadi ini ada dasar filosofi, ada dasar filsafat. Maka tidak bisa tidak, seorang filsuf pertama yang pernah ada di bumi ini tidak lain tidak bukan, dia adalah Adam. Jadi filsuf yang pertama itu bukan Thales yang dari Yunani yang baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, bukan, atau you name it, mungkin Plato, mungkin Aristoteles Anda menyebutkannya, enggak. Seorang yang memiliki kemampuan berpikir yang pertama dia adalah Adam. Dan utamanya dalam buku ini adalah bicara mengenai genealogi keselamatan. Kejadian pasal 3. Dan setelah itu saya menuliskan buku kedua bicara mengenai penggenapan dari Proto-Evangelium itu, Kejadian 3 ayat 15 itu dengan hadirnya Allah yang inkarnasi. Jadi penggenapannya buku Kejadian 1 sampai 6 ya, itu digenapi dengan buku Besorat Hatzelaf, Injil Salib. Dan ini tebalnya itu 800-an halaman, cukup panjang. Jadi kalau Anda baca buku saya yang tebal-tebal seperti ini, jangan kaget atau jangan takut, Anda bisa membacanya mungkin per bab atau per topik. Dan ini adalah buku saya yang terbaru, kelanjutan dari buku yang pertama tadi, bicara mengenai banjir Nuh, dan di situ merupakan genealogi bahasa-bahasa dan genealogi bangsa-bangsa yang lahir dari ke-70 keturunan Nuh. Dan di situ Tuhan menempatkan Nuh sebagai Adam yang baru. Ya, ada yang mengatakan bahwa buku saya tampaknya terlalu mahal. Ya, tetapi Anda tidak harus membeli buku saya, para mahasiswa teologi. Anda dapat membacanya secara online gratis di laman Sarapan Pagi Biblika. Jadi misalnya di sini ada judul Nuh sebagai Adam yang baru. Nah, Anda bisa nanti mencari satu topik Nuh sebagai Adam yang baru. Nah, nanti Anda kasih tambahan Sarapan Pagi. Itu sebagai kata kunci, nanti Anda oleh Google diarahkan ke situ, Anda bisa klik. Dan setiap sub-sub bab yang ada di buku ini, itu juga mayoritas ada di Sarapan Pagi Biblika. Dan memang bentuknya itu tidak dalam format buku seperti ini, tetapi bentuknya tentu saja dalam format website. Jadi berbeda, tapi isinya kurang lebih sama. Jadi Anda nggak usah terlalu takut, misalnya, waduh ini bukunya ketebelan, gitu. Saya mau nyicil aja baca, atau mungkin merasa buku ini kemahalan. Ya. Anda bisa membacanya di laman sarapanpagi.org. Dan seperti tadi, buku filsafat yang mana bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa? Hanya di Alkitab. Dan Alkitab kita selalu bicara mengenai genealogi, mengenai silsilah, mengenai asal muasal. Dan silsilah ini, kalau biasanya saya dulu juga
begitu sih, ngapain sih ditulis silsilah di Alkitab ini? Ternyata silsilah itu adalah merupakan bagian yang sangat penting, bahkan oleh orang-orang Yahudi dianggap yang terpenting. Sehingga orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka tahu dari mana asal usulnya, dan silsilah itu sangat penting termasuk dalam perjanjian baru. Karena memang Tuhan itu betul-betul memilih sebuah bangsa. Dari Adam, Tuhan memilih Set. Dari Set, Tuhan memilih Nuh. Dari Nuh, Tuhan memilih Sem. Dari Sem, Tuhan memilih Abraham. Dari Abraham, Tuhan memilih Ishak. Kemudian Yakub menurunkan bangsa Israel. Sehingga penulisan silsilah sangat penting sekali. Jadi kalau dirunut, Yesus itu dari mana asal muasalnya? Ini bisa dirunut sejak kitab Kejadian. Misalnya Matius 1 ayat 1. Ini silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, jadi kalau bicara mengenai Abraham, balik lagi ke kitab Kejadian, bukan? Sefer Toledot, Yeshua HaMashiach, ben David, ben Abraham. Dan ditulis bahwa silsilah Yesus Kristus itu bisa dirunut sampai Abraham yang ditulis dalam kitab Kejadian. Artinya kitab Kejadian ini menjadi dasar dari seluruh apa yang ada di Alkitab. Bahkan sampai kita hidup hari ini itu ada dasarnya. Di mana? Dasarnya di kitab Kejadian. Dan bahkan kalau Matius itu bicara sampai Abraham, Lukas bicara sampai Adam. Jadi silsilahnya Yesus itu bisa dirunut sampai Adam yang berasal dari Allah. Inilah sebabnya kalau Anda membaca dalam Perjanjian Lama ada banyak sekali silsilah, bahkan dalam Perjanjian Baru dikonfirmasi kembali bahwa Yesus itu asalnya dari mana. Itu bisa dirunut bahkan sampai ke Adam. Nah, saya memiliki cita-cita, memiliki mimpi kapan filsafat Yahudi itu boleh menjadi bagian dari kurikulum untuk STT-STT di Indonesia. Bulan awal Januari yang lalu, saya bertemu dengan seorang dosen filsafat yang sangat terkenal. Beliau sangat pintar sekali tentang ilmu filsafat, karena memang juga lulusan dari luar negeri. Saya memperkenalkan diri saya adalah seorang pengajar sastra Ibrani dan juga filsafat Yahudi. Tapi apa yang beliau katakan mengenai filsafat Yahudi? Beliau langsung nyeletuk, oh filsafat Yahudi. Beliau mengatakan Rabbi Moses ben Maimonides. Ya. Jadi saya di situ agak kaget gitu. Oh, ternyata orang yang sehebat ini tetapi masih menganggap bahwa filsafat Yahudi itu baru dimulai pada zamannya Maimonides atau Rabbi Moses ben Maimun, yang dimana Rambam ini, Rabbi Moses ben Maimun ini baru muncul pada abad ke-12. Jadi para filsuf di Indonesia ini, jadi para dosen-dosen filsafat di Indonesia ini, semua memiliki mindset yang sama, bahwa filsafat Yahudi itu baru muncul pada eranya Rambam ini. Buat saya ini sangat menyedihkan, karena filsuf-filsuf Barat itu sebenarnya nggak fair. Kalau dikatakan bahwa filsafat Yahudi itu baru dimulai pada abad ke-12 Masehi, ya, pada masanya Rabbi Moses ben Maimun. Atau mungkin yang agak kuno sedikit, yaitu Saadia Gaon, Rabi abad ke-10. Atau mungkin zamannya Ibnu Esra pada abad ke-11. Buat saya ini sangat nggak fair kalau filsafat Yahudi dimulai dari rabi-rabi ini. Ya, rabi-rabi abad pertengahan ini. Itu nggak fair. Karena sebenarnya kalau Anda membaca literatur Yahudi, literatur Yahudi itu semuanya berdasarkan Torah, dan kemudian sisanya literatur Yahudi itu adalah komentari mengenai kitab Torah. Tulisan Rambam
dari Rabi Saadia Gaon. Itu tulisannya juga mengenai komentari Torah. Demikian juga Ibnu Ezra bicara mengenai komentari Torah. Dan rabi-rabi setelahnya bicara mengenai komentari dari Torah itu. Yang artinya Torah menjadi, kitab Torah itu menjadi dasar dari semua tulisan para rabi ini. Yang artinya berarti filsafat Yahudi itu nggak fair kalau baru dipijakkan pada eranya Rabi Moses ben Maimon. Ini nggak fair. Filsafat Yahudi harus dimulai dari mula tulisan-tulisan mereka, yaitu apa? Yang menjadi dasar dari tulisan-tulisan mereka, yaitu tulisan-tulisan dari Moshe Rabbeinu, Rabban Shekol Hanefi, dari tulisan Musa. Dan ini ada dalam tulisannya Philo. Philo adalah seorang filsuf. Dia mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Philo hidup di dunia ini, di Alexandria pada sekitar tahun 20 sampai eranya Philo itu tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi, ya. Dan di sini Philo diakui oleh filsuf-filsuf dunia sebagai salah satu filsuf. Dan Philo sendiri memandang bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Kalau Anda membaca dalam bahasa Inggrisnya, itu the all great Moses. Kalau Anda membaca ini dalam wawasan Ibrani, Moshe Rabbeinu, Rabban Shekol Hanefi, Musa rabi besar kami. Rabinya semua nabi-nabi. Yang artinya di sini, Musa menjadi dasar dari seluruh pemikiran-pemikiran Yahudi. Maka filsafat Yahudi harus dimulai dari tulisan Musa. Yaitu apa? Kitab Torah. Dan bukan cuman Philo. Mungkin Anda bilang gini, ya jelas sih karena Philo itu orang Yahudi, maka dia pantas aja kalau ngomong bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman, sama-sama Yahudinya, gitu kan? Nah, ini kalau Anda mungkin berpikiran seperti itu. Tetapi kalau Anda membaca dalam tulisan-tulisan filsuf-filsuf yang lain, misalnya Theophrastus of Eresos, ya, Choose a Nation of Philosopher. Dia mengatakan bahwa Yahudi adalah bangsa dari para filsuf. Wow. Siapa Theophrastus of Eresos ini? Theophrastus of Eresos ini adalah murid dari Aristoteles. Dan Aristoteles adalah salah satu pemikir terbesar dari filsuf Yunani. Dia punya murid yang namanya Theophrastus of Eresos. Hidup pada sekitar tahun 371 sampai 287 sebelum Masehi. Jadi ini sebelum eranya Philo tadi. Mengatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsanya para filsuf. Nah, ya. Jadi filsuf Yahudi mengakui kemampuan olah fikir orang-orang Yahudi ini sangat luar biasa. Dan kemampuan olah fikir orang-orang Yahudi itu berasal dari Moshe Rabbeinu. Musa, rabi besar kami. Kenapa Musa disebut rabi besar kami? Karena orang-orang yang belajar mengenai kitab Torah itu disebut rabi dan mengajarkan. Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana dengan sang penulis Torah itu sendiri. Maka dia harus disebut Musa, rabi besar kami. Dan ini tulisan dari Rabbi Jonathan Sacks. Rabbi Jonathan Sacks ini buat saya, dia adalah salah satu filsuf terbesar abad 21 yang baru meninggal pada November 2020. Ya, baru saja meninggal. Dan beliau mengatakan demikian, for Jews, education is not just what we know, it's who we are. Jadi, it's who we are. Education awalnya itu kapan? Kapan sih lembaga pendidikan orang Yahudi?
lembaga pendidikan orang Yahudi itu dimulai dari eranya Musa. Kalau untuk mempertahankan negeri, kita membutuhkan pasukan. Tetapi untuk mempertahankan kebebasan, freedom, itu kita perlu pendidikan. Orang yang berpendidikan tidak dapat ditekan semena-mena oleh orang-orang tertentu karena dia memiliki pemikiran dan kemampuan untuk olah berpikir. Kita membutuhkan pendidikan. Anda membutuhkan orang tua, keluarga, serta percakapan tentang pengetahuan terus-menerus antar generasi. Dan mula dari institusi pendidikan itu dimulai dari ketika Musa menuliskan Torah dan mengajarkannya kepada bangsa Israel. Dan bagi orang Yahudi, hikmat adalah harta terbesar manusia. Hikmat itu adalah harta yang portable, bisa Anda bawa-bawa kemana-mana. Ya, mungkin Anda hari ini seorang yang kaya, punya tanah 10 hektar, punya emas sekian kilo, punya diamond sekian. Nah, itu Anda mungkin dikatakan kaya. Tetapi kekayaan Anda ini bisa hilang begitu saja. Mungkin kena tsunami, tanahnya jadi hilang. Mungkin banknya kolaps, tabungan Anda di bank itu jadi hilang. Ya, mungkin Anda investasi kemana, investornya kabur, uang Anda jadi hilang. Harta bisa hilang. Tetapi hikmat, kemampuan berpikir adalah sesuatu harta yang paling portable. Itulah sebabnya pendidikan harus diberikan kepada anak-anak kita dan diteruskan secara turun-temurun. Ada proses belajar mengajar karena hikmat, kemampuan berpikir adalah harta yang kita turunkan kepada anak cucu kita sehingga mereka memiliki kemampuan berpikir dan di situ freedom mereka didapatkan dari pendidikan mereka masing-masing. Torah is the portable land of the Jew. Jadi kalau Anda pergi ke Prancis, Anda ada melihat Menara Eiffel. Kalau Anda pergi ke Mesir, Anda bisa melihat piramid-piramid yang dibangun di situ. Bahkan di Indonesia, Anda bisa melihat Borobudur, Prambanan. Di mana-mana orang itu selalu membangun landmark. Tapi orang Yahudi punya sih dahulu itu bait Allah, tetapi bait Allahnya itu sudah runtuh, bukan? Tetapi keruntuhan bait Allah itu tidak membuat bangsa ini menjadi punah. Karena sebenarnya walaupun tidak punya landmark, tetengger dari suatu tempat, dan bahkan mereka berdiaspora hampir 2000 tahun, ya, mereka tetap dipersatukan dengan Torah. Karena bagi mereka, kitab Torah adalah the portable land of the Jew. Di mana tanah sucinya orang-orang Israel itu, bahkan ketika mereka itu berdiaspora, tidak memiliki tanah, yaitu Torah mereka. Dan ini ada dalam tulisan seorang penyair Yahudi Jerman, Heinrich Heine, mengatakan Torah is the portable land of the Jew. Bait suci sudah dihancurkan, bangsa Yahudi berdiaspora, tetapi Torah tetap tidak bisa dihancurkan. Dan oleh karena itu, Heine juga menyatakan, we are the people of the book untuk mencapai keabadian. Seorang filsuf Yahudi yang lain, George Steiner, dia menuliskan sebuah jurnal, Our Homeland, the Text. Jadi ini adalah buku saya untuk memperkenalkan filsafat Yahudi kepada orang-orang di Kristen di Indonesia untuk memperlengkapi dalam studi teologi di Indonesia. Buku saya ada 3 di sini, yaitu yang pertama Eksegesis Peshat Kitab Kejadian, membahas Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 6 ayat 8, dan kemudian disusul dengan buku Injil Salib, Betsorat Hatselaf, bicara mengenai proto-evangelium dan pengenapan janji. Dan buku ketiga yang terbaru, yang baru terbit, ini adalah Parashat Noah, Kejadian 6 ayat 9 sampai pasal 11 ayat 32.
bicara mengenai genealogi bangsa-bangsa dan genealogi bahasa. Nah, sekarang kita coba sih membahas mengenai antropologi budaya Semitik seperti yang dikatakan oleh Profesor Elie Lysorking Eisenberg. Mari kita menggali Alkitab, find hidden treasure, meaning gospel in the light of Hebrew culture and language. Dan di situ tentu saja dengan sendirinya Anda bicara atau belajar mengenai filsafat Yahudi. Nah, it's very important to learn the basic of Hebrew. Once you do, you will discover the riches of the Hebrew Bible. Jadi kalau Anda memiliki kesempatan untuk belajar sastra bahasa Ibrani, Anda akan dapat menggali Alkitab lebih dalam. Sekarang kita belajar mengenai latar belakang Semitik Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Siapa audiens Musa? Audiens Musa adalah orang-orang Israel. Lantas siapa audiens Yesus? Audiens Yesus sama, yaitu orang-orang Israel. Yang artinya baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru syarat akan filsafat Yahudi. Syarat akan latar belakang budaya Semitik. Maka marilah kita memahami dimulai dari Musa dulu. Kalau waktunya cukup, nanti saya juga akan membahas bagaimana setiap kata-kata dari Tuhan Yesus itu ada latar belakang budaya Semitiknya. Dan sebelum itu kita akan belajar dulu mengenai siapa itu sang penulis dari kitab Torah. Dia adalah Moshe Rabbeinu, Musa, Rabi besar kami. Dan Anda tahu semuanya sudah tahu kalau Anda apalagi lulusan dari sekolah minggu pasti tahu kejadian Musa itu kayak gimana sih waktu kecil itu. Nah, waktu kecil ketika dia masih bayi dilarung oleh ibunya ke Sungai Nil supaya dia terbebas dari kematian bayi-bayi yang pada saat itu ada infantisida, yaitu pembunuhan bayi-bayi pada zamannya Fir'aun pada saat Musa ini lahir. Kemudian ketika bayi ini makin besar nggak bisa disimpan lagi, maka ibunya ini melarung bayinya itu, dilarung di Sungai Nil dengan harapan ada orang Mesir yang akan mengambilnya. Dan ternyata benar, yang mengambilnya adalah putri Fir'aun. Dan putri Fir'aun itu mengambil bayi malang ini dan diangkat sebagai putranya sendiri. Sehingga tentu saja otomatis Musa menjadi Prince of Egypt. Dan ada lagi yang seumuran dengan Musa itu, yaitu putra mahkota, dia adalah Ramses. Dan kemudian Ramses ini menjadi putra mahkota yang pertama. Musa ditempatkan sebagai putra mahkota yang kedua. Jadi kedudukan Musa di istana Fir'aun menjadi Mishneh Lamelech. Mishneh Lamelech itu adalah tahta kedua. Seorang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bagi Mesir untuk menempati tahta kedua. Jadi kebiasaan-kebiasaan kerajaan-kerajaan itu selalu ada putra mahkota yang akan menjadi the future king. Tetapi mereka juga mempersiapkan tahta keduanya. Barangkali ada sesuatu menimpa putra mahkota ini, maka putra mahkota kedua ini diharap bisa menggantikan itu. Ya, misalnya kalau hari ini itu yang paling jelas, yaitu antara Pangeran William dan Pangeran Harry, ya, Pangeran Harry. Sebelum Pangeran William itu memiliki putra, Pangeran Harry itu menjadi tahta kedua, ya, menjadi putra mahkota kedua. Jadi nanti the future king-nya itu Pangeran William. Nah, kalau ada terjadi apa-apa dari Pangeran William, itu nanti Pangeran Harry yang akan menggantikan. Nah, selalu seperti itu. Nah, sekarang Pangeran William itu sudah punya putra, maka kemudian the future king-nya itu putranya dari William ini. Dan Pangeran Harry menjadi tahta ketiga.
Nah, setelah punya putra lagi, tampaknya bagi Hari, wah, aku udah nggak mungkin jadi raja karena Williamnya sudah memiliki 2 putra. Maka dia keluar dari kebangsawanan Inggris itu untuk memilih menjadi orang biasa. Jadi ada kebiasaan dari kerajaan-kerajaan selalu mempersiapkan future king itu 2. Ya, yang pertama adalah Ramses, yang kedua adalah Musa. Tetapi di sini luar biasa sekali. Ada yang coret-coret ya. Ternyata Tuhan memiliki satu rencana yang besar bahwa memang sejatinya Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang menjadikan satu otomatis bahwa Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa menjadi raja bagi Israel untuk sekaligus menjadi panglima perang, sekaligus menjadi guru bagi orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi Anda bisa bayangkan di sini, ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Hebat banget ini rencananya, ya. Kalau misalnya Musa itu dibiarkan tinggal bersama orang tuanya, dia akan menjadi orang-orang yang sekelas budak. Barangkali dia bisa menjadi orang yang nggak pernah ngecap apa itu sekolah. Mungkin dia jadi buta huruf. Maka Tuhan betul-betul memberikan satu jalan bagi Musa ini untuk dapat dididik menjadi seorang pemimpin. Tahu mengenai sastra, tahu mengenai ilmu kimia, tahu mengenai ilmu matematika, tahu mengenai ilmu perang. Karena dia dipersiapkan untuk menjadi raja masa depan, dia harus disekolahkan. Disekolahkannya di mana? Sekolahnya di istana Fir'aun. Ini adalah masa 40 tahun bagi Musa yang pertama. Dia menjadi Prince of Egypt. Sehingga dalam kitab maaf, dalam kitab Kisah 7 ayat 22 tunggu. Menuliskan demikian. Kisah 7 ayat 22. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ini kalimat ini sepertinya sederhana, tapi dalam sekali. Yang artinya Musa memang dididik dalam hikmatnya orang Mesir, supaya dia menjadi pemimpin. Kemudian dia memiliki kuasa. Kenapa dia dikatakan memiliki kuasa? Karena dia Prince of Egypt. Mishneh Lamelek, tahta kedua. Perkataannya memiliki kuasa, perbuatannya memiliki kuasa karena dia adalah sang pangeran Mesir itu. Ya. Dan kalau Anda membaca kitab Perjanjian Baru dalam terjemahan bahasa Ibrani, setiap menulis nama Musa itu selalu ditambahi apa? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Musa, rabi besar kami. Karena memang Musa dihormati sebagai seorang rabi yang besar karena dia yang menuliskan kitab Torah. Dan Musa ini adalah seorang yang lahir dari keluarga keturunan Lewi. Nah, dan ibunya ketika mengandung anak laki-laki, dan ternyata lahirnya itu sangat cantik sekali, dan di situ ada ancaman pembunuhan anak-anak bayi orang Ibrani dan akan dibunuh, maka si ibu ini tidak tega kalau bayi ini harus terbunuh di situ. Maka dia melarung bayinya itu sehingga nanti diadopsi oleh putri Fir'aun ini. Dan Musa di situ menjadi Mishneh Lamelek, menjadi pangeran Mesir. Nah, ayat ini menarik sekali ya. Ayat ini menarik. Bagaimana mungkin Keluaran 2 ayat 8 ini ada hubungannya dengan Perjanjian Baru? Anda kalau membaca Keluaran 2 ayat 8 dalam bahasa Indonesia,
Anda nggak akan berpikir ada hubungannya dengan perjanjian baru. Ya. Maka kalau Anda membaca Keluaran 2 ayat 8 dalam sastra bahasa asli Ibrani, Anda akan menemukan sesuatu korelasi yang berhubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, kita baca. Bahasa Indonesianya dulu. Saud putri Fir'aun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis. Ya. Gadis di situ, dia adalah siapa? Miriam. Miriam itu siapa? Kakaknya dari Musa ini yang disuruh oleh ibu Musa itu untuk mengawal. Kira-kira nanti siapa yang ngambil bayi ini? Ternyata yang ngambil adalah putri Fir'aun. Dan si Miriam ini, Miriam, Anda lihat ya, ingat-ingat namanya Miriam. Miriam itu disebut dengan istilah Alma. Alma itu apa? Perempuan muda. Jadi perempuan muda yang berumur antara 8 sampai umur 20 itu boleh disebut dengan Alma. Nah, ini lucunya. Si Miriam ini disebut dengan sebutan Alma, perempuan muda. Jadi perempuan muda ini menyertai Musa yang dilarung di situ untuk lepas dari bahaya infantisida, pembunuhan bayi-bayi oleh Fir'aun saat itu. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat ada perempuan muda yang bernama Miriam. Perempuan muda itu bahasa Ibrani adalah Alma. Dan di situ ada bayi Musa. Bayinya disebut dengan Yelet. Nah, dalam kitab Keluaran pasal 2 ini ya. Kemudian ada kata ta'aluma. Nah, kata ta'aluma ini artinya rahasia. Nah, Musa itu suka melakukan wordplay ya. Kenapa dia sengaja memilih kata alma padahal untuk kata perawan gadis kecil itu juga boleh dikatakan dengan betula. Tetapi di sini Musa itu sengaja menuliskan kata alma. Karena kata alma, kalau Anda belajar sastra Ibrani, itu berhubungan dengan kata ta'aluma. Jadi si gadis muda ini, Alma, itu mengemban satu rahasia yang besar, ta'aluma. Jadi Anda lihat di sini, lihat baik-baik, ada hubungan antara Yelet itu bayi, kemudian ada nama Miriam, kemudian ada kata Alma, perempuan muda, kemudian ada kata ta'aluma, ya Alma berurusan dengan ta'aluma. Apa itu ta'aluma? Ta'aluma adalah rahasia. Jadi Anda di sini bisa menggali suatu rahasia besar apabila Anda membacanya dalam filsafatnya orang Yahudi. Ada Alma, ada Miriam, ada Yelet, ada ta'aluma. Ya. Nah, ini adalah wordplay yang dilakukan oleh Musa. Jadi kalau Anda membaca tulisannya Musa, tulisan Musa itu tidak hanya berurusan dengan kalimat, tidak hanya berurusan dengan kata-kata, tetapi Musa itu suka melakukan wordplay. Wordplay-nya di mana di sini? Musa melakukan wordplay antara Alma dan ta'aluma. Alma itu gadis muda, kemudian ta'aluma adalah rahasia. Jadi alma dan ta'aluma itu memiliki akar kata yang sama. Akar katanya itu ada ayin, lamet, mam. Nah, jadi di sini saya juga mempresentasikan kepada Anda untuk belajar filsafat Yahudi itu lebih baik Anda juga mempelajari sastra Ibrani. Karena filsafat Yahudi itu sangat berhubungan dengan sastra Ibrani, termasuk untuk menghafalkan huruf-huruf yang ada di dalam Alkitab bahasa asli. Tampaknya ini sulit, tampaknya ya, tetapi ini akan bisa dilalui. Dulu waktu saya sekolah itu nggak pinter-pinter banget kok, tetapi kalau kita bertekun, kita bisa mendapatkan itu semua untuk memahami apa itu
filsafat Yahudi. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Yesaya 7 ayat 14? Ini menarik. Ternyata ada hubungannya juga dengan Keluaran 2 ayat 7. Saya bacakan Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang perempuan muda di sini, ya, Yesaya menuliskan Alma. Wow, ada kata Alma. Yang kata yang sama dipakai di dalam Keluaran 2 ayat 8 tadi. Alma ini akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamakan dia Immanuel. Ya. Nah, jadi kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi, ada Raja Ptolemeus itu meminta kepada 70 rabi Yahudi itu untuk menerjemahkan kitab Tanakh Ibrani. Nah, ada yang kebagian untuk menerjemahkan kitab Yesaya di sini. Nah, Yesaya 7 ayat 14 tadi, kata Alma, yaitu kata perempuan muda, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani dengan Parthenos. Nah, ini biasanya rame dalam bahasan-bahasan di YouTube itu mengenai hubungan antara Parthenos yang dipakai di dalam Matius pasal 1 itu. Kok Parthenos sih? Parthenos itu kan perempuan muda. Alma itu perempuan muda, tapi Parthenos itu artinya perawan. Kok pakai perawan gitu. Nah, sekarang kita akan menggali apa hubungan antara Alma bahasa Ibrani dengan Parthenos bahasa Yunani yang seringkali banyak dibicarakan. Jadi dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang dalam artian perempuan muda atau perawan. Yang pertama adalah betulah. Betulah itu istilah teknis untuk perempuan yang belum dijamah laki-laki, betulah. Ya, jadi kalau Alma itu diberikan kepada perawan yang antara berumur mulai 8 tahun sampai kira-kira umur 20 tahun. Itu boleh disebut Alma. Nah, dan itu juga dalam artian perawan. Tapi kalau betulah itu adalah perempuan perawan secara teknis. Misalnya ada seorang perawan berumur 40 tahun. Nah, dia nggak boleh disebut Alma. Dia boleh disebut betulah. Nah, betulah ini adalah perawan secara teknis, tidak pernah dijamah laki-laki. Tapi Alma itu merujuk kepada gadis yang masih muda, yang belum dijamah laki-laki. Nah, jadi di sini ada dua istilah. Nah, di Yesaya 7 ayat 14 tadi ada kata Parthenos yang artinya perawan secara teknis belum dijamah laki-laki. Nah, ini disalah-salahkan oleh beberapa orang. Salah itu mestinya, ya, karena itu nulisnya Alma, jadi nggak boleh disebut dengan perawan atau virgin. Tapi kata virgin itu betul-betul merupakan suatu terjemahan dari kata Parthenos bahasa Yunani ini, yang di dalam bahasa aslinya itu arti harfiahnya itu anak dara atau gadis yang masih muda. Nah, sekarang kita melihat ada satu kontroversi ini antara Alma bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani Septuaginta 3 abad sebelum Tuhan datang ke bumi, sudah ada terjemahan Yunani diterjemahkan dengan Parthenos ini tadi. Ya. Nah, ini tampaknya menarik. Alkitab itu nggak pernah mengatakan ada satu sosok yang dipercaya sebagai seorang penerjemah dari kitab Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Ya, ini luar biasa sekali. Yesus Kristus itu lahir sebagai orang Yahudi, maka dia pun mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Orang tuanya membawanya ke bait Allah pada hari penyunatannya, yaitu 8 hari setelah kelahirannya. Nah, kalau Anda mengikuti YouTube saya, itu ada banyak sekali bahasan-bahasan mengenai perkiraan atau bagaimana Bapak Gereja itu memandang
mengenai penanggalan Yesus lahir. Nah, kalau Yesus lahir itu lahir pada 25 Desember, maka 8 hari setelah kelahirannya itu adalah masuk pada 1 Januari. Dan 1 Januari adalah hari penyunatannya, Brit Milah. Dan ini ditulis dalam Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, ya. Bapak Gereja Hippolytus. Siapa itu Hippolytus? Hippolytus adalah murid dari Irenaeus. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Berarti Hippolytus di sini adalah generasi keempat apostolik. Dalam bukunya The Commentary of Daniel, dia mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah 8 hari sebelum kalender Januari. Dia menuliskan seperti ini, Egeneto pro octo kalandon Januarion. Coba Anda hitung, 8 hari sebelum tanggal 1 Januari, maksudnya tanggal berapa? Tanggal 25 Desember. Yang artinya, tanggal 25 Desember sudah disebut oleh Bapak Gereja Hippolytus pada tahun 204 Masehi. Jadi peringatan Natal bukan seperti yang diberitakan atau dituduhkan banyak orang baru diperingati pada abad keempat Masehi. Enggak, ya. Pada abad kedua sudah dipahami oleh bapak-bapak gereja, yang artinya tuduhan bahwa Natal itu adalah pagan, itu adalah fitnah besar luar biasa. Nah, 8 hari sebelum kalender Januari. Kalau Anda runut, masuknya pada apa? 25 Desember, dan pada 25 Desember 5 sebelum Masehi itu equal dengan tanggal Hanukkah, yaitu 25 Kislev. Jadi Yesus Kristus lahirnya itu ada hubungannya dengan hari raya Yahudi. Nah, dan ini juga ada di dalam tulisan dari Bapak Bambang Nursena, yang beliau itu menerjemahkan Koptik Apostolorum Didaskalia yang ditulis pada tahun 189 Masehi ini dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan Anda juga bisa membaca dalam buku Apostolorum Didaskalia dari Gereja Syria. Anda bisa melihat di lamannya itu, dan ini bisa Anda konfirmasi lagi, bahwa Tuhan Yesus itu lahir pada tanggal 25 pada bulan yang ke-9. Tanggal 25 pada bulan ke-9, yaitu bulan Kislev kalender Ibrani, itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Kislev kalender Ibrani. Nah, ini dokumen-dokumen gereja purba ini membuktikan kepada kita semua, ada banyak golongan mesianik Indonesia atau orang yang kembali ke Yahweh itu menuduh bahwa bapak-bapak gereja ini sudah terpengaruh oleh Greko-Romawi. Tetapi kalau Anda membaca dokumen gereja purba di sini, luar biasa. Ini membuktikan, ya. Ini adalah bukti otentik bahwa Yesus Kristus kelahirannya ditulis dalam kalender Ibrani, ya, 25 bulan Kislev, dan itu adalah bertepatan dengan hari raya Hanukkah. Jadi tuduhan bahwa bapak-bapak gereja itu sudah terpengaruh Greko-Romawi adalah fitnah jahat. Karena baik Hippolytus maupun dokumen-dokumen gereja lainnya itu masih menempatkan diri mereka bahwa mereka adalah murid dari Kristus, Tuhan yang lahir sebagai seorang Yahudi. Pada saat Hippolytus ini melakukan pelayanannya dan menuliskan buku ini pada tahun 204, dia tidak pernah kehilangan identitasnya bahwa dia adalah pengikut Yesus Kristus orang Yahudi. Apa susahnya bagi Hippolytus itu untuk mengatakan
Yesus Kristus lahir pada 25 Desember, tetapi dia mengatakan Yesus Kristus lahir 8 hari sebelum kalender Januari. Kata 8 tadi, angka 8 merujuk kepada hari penyunatannya. Karena dalam tradisi Yahudi, seorang laki-laki Yahudi itu baru dihitung kehidupannya dan baru diberi nama ketika ia berumur 8 hari, yaitu pada hari penyunatannya. Sehingga Hippolytus di sini pun merujuk kepada angka 8 itu, angka dimulainya Yesus diberi nama. Jadi Hippolytus tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai seorang murid Kristus, seorang Yahudi. Bahkan dokumen-dokumen gereja, Koptik Apostolorum Didaskalia maupun Syriac Apostolorum Didaskalia menuliskan kelahiran Yesus dalam kalender Ibrani. Yang artinya dokumen-dokumen gereja ini walaupun banyak ditulis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Koptik atau dalam bahasa Syria, identitas Yesus Kristus sebagai seorang Yahudi tidak pernah hilang. Buktinya apa? Tanggal kelahiran Yesus ditulis dalam kalender Ibrani. Nah, ini kalau Anda mengikuti milisnya dari Dr. Ellis Books Club, Anda akan takjub luar biasa ya kalau Anda menemukan ini ya. Kalau Anda bersama-sama membaca dari tulisan dari Profesor Eli ini. Bahwa Profesor Eli memandang bahwa pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak gereja ini luar biasa. Dan mereka tidak pernah kehilangan dari pemikiran bahwa mereka adalah murid Yesus seorang Yahudi. Bahwa menurut pemikiran dari bapak-bapak gereja ini, mereka menyatakan bahwa inkarnasi Allah ke bumi, inkarnasi itu dimulai dari kelahirannya, ataukah dimulai pada saat dia menjadi janin, masuk ke dalam kandungan dari Maria itu. Tentu saja ketika ia menjadi janin, masuk ke dalam perutnya Maria itu. Dan kapan ini terjadi? Hal ini terjadi pada tanggal 14 Nisan menurut catatan-catatan dari bapak-bapak gereja. Dan Dr. Eli di sini itu memandang ini suatu hal yang sangat luar biasa. Apa sih 14 Nisan? 14 Nisan itu adalah tanggal yang juga merupakan tanggal kematiannya. Jadi inkarnasinya ke bumi masuk ke perutnya Musa itu 14 Nisan, itu sama dengan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, berarti inkarnasi Kristus menjadi daging itu terjadi pada hari raya Paskah. Jadi Paskah adalah merujuk kepada inkarnasinya. Nah, karena ini tulisannya agak panjang dan kalau saya baca ini menjadi kecil, jadi ini saya perjelas ya. Jadi dia mengatakan surprisingly di sini. Di sini agak kecil ya. Kayaknya tadi saya nulis di sini deh. Surprisingly. Ini yang ada di sini ya. Supaya Anda bisa, ya ini surprisingly. Nah ini saya perbesar supaya Anda dapat membaca. Surprisingly, the early church follow a very Jewish idea that the beginning and the end of important redemptive event often happen in the same day. Jadi Profesor Eli di sini merujuk Bapak Gereja Tertullianus yang menyatakan inkarnasi Allah ke bumi itu terjadi pada tanggal 25 Maret ya, masuk ke dalam perutnya perutnya Maria. Nah, 9 bulan setelahnya jadi deh tanggal 25 Desember. Nah, tanggal 25 Maret ini menurut pemikiran bapak-bapak gereja waktu itu merujuk kepada tanggal 14 Nisan. Karena ini merujuk kepada tanggal yang sama dengan tanggal kematiannya, yaitu 14 Nisan seperti yang ditulis dalam Yohanes 19 ayat 14 yang merujuk pada hari persiapan Paskah. Hari persiapan Paskah ini bahasa Ibraninya Erev Pesach.
Erev Pesak itu jatuh pada tanggal 14 Nisan. Berarti kalau Yesus kedatangannya ke bumi harus dikaitkan dengan 7 hari raya, Anda sudah mendapatkannya. Bahwa inkarnasi Allah ke bumi, menjadi manusia Kristus, masuk ke dalam perut Maria, terjadi pada tanggal 14 Nisan. Nah, ini menarik. Nah, hubungan antara Alma tadi, Almahnya itu adalah perempuan muda, kemudian kakaknya Musa itu adalah Miriam. Bukan suatu kebetulan bahwa ibu yang menjadi pengemban Allah yang inkarnasi, dia juga bernama Miriam. Wow. Dan Miriam ini dalam Yesaya 7 ayat 14 juga disebut sebagai Alma yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani Parthenos tadi. Nah, sekarang siapa sih yang menerjemahkan Yesaya 7 ayat 14 tadi itu dengan kata Parthenos? Nah, ini menurut catatan gereja kuno Koptik, ya, gereja purba, itu menyatakan bahwa yang menerjemahkan adalah seorang yang bernama Simeon. Siapa itu Simeon? Simeon adalah seorang tua yang menyambut bayi Yesus di bait Allah dan kemudian dia menggendongnya. Masih ingat ceritanya? Nah, di situ tidak diceritakan berapa umurnya Simeon ini. Nah, saya baca ayat ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran dan seterusnya, ini ketika orang tuanya itu membawa bayi Yesus ke bait Allah. Dan di bait Allah itu, di Yerusalem, ada seorang yang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus, ya, dia mendapatkan wahyu dari Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Orang ini sangat tua sekali, tapi dia nggak mati-mati sampai dia melihat Mesias yang dijanjikan itu. Dan dia seorang yang diurapi Tuhan. Di sini memang Alkitab tidak menuliskan berapa umur Simeon. Nah, ketika dia mendengar atau mungkin mendapatkan wahyu kembali dari Roh Kudus bahwa dia harus datang ke bait Allah, karena dia datang ke bait Allah itu oleh Roh Kudus, maka dia itu sepertinya diantar oleh Roh Kudus. Kamu harus pergi ke bait Allah sekarang. Anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang dilakukan sesuai hukum Taurat, yaitu apa? Upacara-upacara pentahiran itu. Nah, pada saat Simeon ini menyambut bayi Yesus itu, dia menatang bayi itu, menggendong dan mengangkatnya ke atas, dia memuji Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sekarang aku boleh mati. Maksudnya begitu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nah, di situ juga ada saksi yang lain, yaitu nabiah yang bernama Hana. Dan Hana ini tidak saya bahas nanti supaya mempersingkat waktu. Jadi kesaksian Simeon dan Hana ini itu untuk memberikan satu konfirmasi bahwa betul-betul Sang Mesias yang dijanjikan, Allah yang inkarnasi itu sudah lahir ke bumi. Nah, Simeon. Siapa sih Simeon itu? Cuman dibilang orang tua yang nggak mati-mati sebelum melihat bayi Yesus. Dan ini kita banyak dibantu melalui catatan Gereja Ortodoks de Synaxarion bahwa Simeon adalah salah satu rabi Yahudi yang dipilih pada abad ketiga sebelum Masehi, ketika dia menerjemahkan kitab Yesaya, dia menerjemahkan kata Alma tadi dengan kata Parthenos, dan kemudian dia itu agak ragu mengenai terjemahan kata Alma dengan kata Parthenos.
menurut catatan Sinaksarion tadi, ya, harusnya nggak diterjemahkan dengan Parthenos deh. Harusnya diterjemahkan dengan Neanis atau seorang perempuan muda. Kalau Parthenos ini kan artinya perawan. Tapi ketika menurut Sinaksarion ini, ketika Simeon ini hendak menghapus kata Parthenos, dia dicegah oleh malaikat. Ya. Dia dicegah oleh malaikat, jangan kamu hapus. Itu sudah benar terjemahan Parthenos itu, bahwa ada perawan nanti yang akan melahirkan sang putra. Nah, karena Simeon ini ragu dan dia minta konfirmasi, kalau memang terjemahanku ini benar, maka biarkanlah aku hidup sampai aku melihat penggenapannya ayat ini. Maka malaikat tadi menyanggupi apa yang diminta oleh Simeon ini. Dia menjadi hidup, bahkan menjadi orang yang tertua kala itu. Bisa Anda bayangkan, ya. Kalau seandainya pada abad ketiga sebelum Masehi itu dia berumur 40 tahun dan Yesus baru lahir pada kira-kira tahun 4 sebelum Masehi, maka umurnya Simeon ini bisa menjadi 300 tahun lebih loh. Ya, walaupun tidak dicatat di Alkitab. Tetapi dokumen gereja ini menarik sekali, memberikan catatan kepada kita. Ya memang ini nggak Alkitabiah. Anda bisa mengatakan, wah itu nggak mungkin Ibu. Gitu. Tapi ini adalah catatan dari gereja purba, yaitu misalnya dalam Koptik Sinaksarion. Anda juga bisa membaca dalam Sinaksarion dari gereja ortodok yang lain. Bicara yang sama, bahwa Simeon adalah sang penerjemah kitab Yesaya tadi, yang dia meminta hidup sampai dia melihat penggenapan Yesaya 7 ayat 14 tadi. Jadi ada hubungan antara perjanjian lama, Keluaran 2 ayat 8, ada bayi, ada perempuan muda, ada seorang yang bernama Miriam. Dan kemudian di perjanjian baru, ada bayi, ada perempuan muda, ada Miriam yang menjadi pengasuh dari Allah yang inkarnasi tadi. Jadi kontroversi, walaupun ini kontroversi, tetapi dokumen gereja Sinaksarion bisa bercerita kepada kita logika dari kebenaran dari terjemahan Septuaginta yang menerjemahkan kata ha-alma menjadi Parthenos, dan ini digunakan di dalam Matius 1 ayat 20. Nah, jadi di sini kalau Anda membaca Gulungan Laut Mati, ada di The Great Isaiah Scroll, kata alma ini betul-betul ada di dalam Gulungan Laut Mati. Jadi ini betul-betul ada. Dikonfirmasi oleh sejarah bahwa kata alma ada di dalam dokumen Laut Mati. Jadi mengenai alma menjadi Parthenos, siapa yang menerjemahkan dari seorang yang bernama Simeon, kemudian oleh inspirasi Roh Kudus, Rasul Matius juga mengutip apa yang ditulis dalam kitab Septuaginta tadi dengan kata Parthenos juga. Dan pada terjemahan Ibraninya Anda kembali ketemu alma di sini. Jadi ada alma, ta'aluma, bahwa Miriam pada perjanjian lama menyimpan rahasia. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan nanti adikku bisa dibunuh oleh Firaun. Di zaman perjanjian baru, Miriam, Maria perjanjian baru, itu pun juga berusaha menyembunyikan agar Allah yang inkarnasi ini jangan sampai dibunuh oleh Herodes. Dan Miriam menjadi pengasuh bagi Allah yang inkarnasi di situ. Jadi ini ada hubungannya bahwa Yesus betul-betul lahir pada tanggal 25 Kislev, kalender Yahudi, dan ada hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru, ada infantisida perjanjian lama, pembunuhan bayi-bayi ketika ada satu bayi Musa, bayi-bayi pada zaman Musa dibunuh.
ada satu Allah yang inkarnasi lahir sebagai bayi, bayi-bayi pada zamannya juga dibunuh oleh Herodes. Dan ini juga, catatan ini dicatat dalam kitab-kitab sejarah setelahnya. Misalnya ada di dalam sumber sejarah non-Kristen, misalnya dalam tulisan Macrobius, bahwa ketika Kaisar Agustus mendengar anak-anak lelaki di Suria, jadi Suria itu membawahi tanah suci juga bagian Yudea, yang dimana di situ Herodes membunuhi putranya sendiri. Lebih baik menjadi babi bagi Herodes karena Herodes nggak makan babi daripada menjadi anak-anaknya Herodes. Dan infantisida ini secara tidak langsung itu dikutip dalam sejarah-sejarah Alkitabiah, dalam Saturnalia juga, ya. Oke, dan itu untuk memberikan satu bukti kepada kita hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang dua-duanya berkaitan dan keduanya memiliki runutan sejarah yang saling kait-mengkait. Tampaknya saya sudah bicara 1 jam dan nanti kita bisa membahas mengenai apa sih hubungan pengajaran Yesus dengan filsafat Yahudi. Baik, kita akan bisa bertanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Daniel.